Kabut pagi menuruni lembah dengan lembut seperti selendang putih yang menutupi tanah. Di balik gulungan awan tipis itu, langkah kaki Raka terdengar perlahan, menyusuri padang rumput yang masih basah oleh embun. Di pundaknya tergantung seruling bambu tua peninggalan ayahnya, sementara di depannya, puluhan domba berjalan beriringan, mengembik pelan seolah mengerti irama hatinya. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang penggembala muda yang setiap hari berbicara pada hewan dan angin, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Namun pagi itu terasa berbeda. Udara yang biasanya segar kini membawa aroma asing, seperti dupa terbakar bercampur darah segar. Raka berhenti, menatap ke arah barat di mana Gunung Cakrabuana berdiri angkuh. Awan di puncaknya berwarna kemerahan, padahal matahari belum tinggi. Di dadanya muncul rasa berat yang sulit dijelaskan, seolah alam tengah berbisik lirih kepadanya, meminta sesuatu. Di tengah padang, Raka berlutut dan memejamkan mata. Ia berdoa, bukan dengan mantra, tapi dengan kata sederhana dari hati yang tulus. Tangannya menggenggam tanah lembab, memohon agar desanya dijauhkan dari penyakit dan mara bahaya. Setiap kali ia berdoa seperti itu, dombanya menjadi tenang, bahkan rumput di sekitarnya tampak lebih hijau dari biasanya. Banyak warga desa percaya bahwa Raka memiliki berkat aneh, yang tak dimiliki siapapun, tapi bagi Raka, itu hanya kekuatan doa yang diwariskan ibunya sebelum meninggal. Tak lama, dari kejauhan terdengar teriakan anak kecil, disusul suara cambuk yang menghentak udara. Raka menoleh. Seorang lelaki desa tampak memukul dombanya yang berontak, sambil mengumpat karena dombanya sakit tanpa sebab. Raka berlari mendekat dan tanpa berkata apa-apa, ia meletakkan tangan di kepala domba itu. Mata hewan itu perlahan tenang, napasnya teratur, dan tubuhnya berhenti gemetar. Lelaki itu terdiam, menatap Raka dengan campuran takut dan kagum. "Anak muda, apa yang kau lakukan?" tanya lelaki itu dengan suara bergetar. Raka tersenyum samar. "Aku hanya berdoa. Kadang yang rusak tak perlu diobati dengan kemarahan." Kata-kata itu sederhana, namun bagi warga yang menyaksikan, terasa seperti petir di langit biru. Sejak saat itu, kabar tentang penggembala yang mampu menyembuhkan dengan doa, mulai menyebar ke penjuru desa. Sore harinya, saat matahari mulai condong ke barat, Raka duduk di tepi sungai sambil meniup serulingnya. Nada-nadanya lembut, membuat burung-burung datang dan hinggap di sekitarnya. Tapi di sela alunan itu, ia mendengar bisikan halus dari arah gunung, samar tapi jelas. Suara itu memanggil namanya, Raka. Ia tertegun. Domba-dombanya berhenti makan, menatap ke arah yang sama. Angin berhembus dingin, membawa bau dupa yang makin kuat. Dalam hatinya, Raka tahu sesuatu sedang berubah di tanah kelahirannya. Ia belum mengerti apa, tapi nalurinya berkata, malam ini, keseimbangan antara dunia manusia dan dunia yang tak terlihat mulai bergeser. Dan tanpa ia sadari, langkah kecilnya sebagai penggembala sederhana baru saja membuka pintu menuju pertarungan besar antara cahaya dan kegelapan. Malam itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Langit seperti diselimuti kain kelam yang tak tembus cahaya bintang. Raka duduk di depan gubuknya, menatap api unggun kecil yang berkedip-kedip di tengah udara lembab. Domba-dombanya sudah tertidur, tapi anehnya, domba putih kesayangannya, si Kunda, gelisah. Hewan itu mengembik pelan, menatap ke arah gunung seolah ada sesuatu yang memanggil dari kejauhan. Raka bangkit, menenangkan hewan itu sambil mengusap kepalanya. Tapi tiba-tiba, Kunda berlari menembus kegelapan tanpa bisa dihentikan. Dengan perasaan campur aduk antara khawatir dan penasaran, Raka mengejar. Langkah kakinya menembus kabut, menuruni bukit, lalu memasuki hutan di kaki Gunung Cakrabuana, tempat yang konon dihuni arwah dan makhluk gaib penjaga gunung. Semakin jauh ia berjalan, udara terasa berat dan sunyi. Tak ada suara jangkrik, tak ada desiran angin. Hanya aroma dupa dan tanah basah yang menusuk hidungnya. Di tengah hutan, Raka menemukan sisa-sisa sesajen, kelapa hijau terbelah dua, ayam hitam tanpa kepala, dan kain merah terikat di batang pohon. Di antara sesajen itu, Kunda berdiri gemetar, matanya menatap ke satu titik, lingkaran tanah hangus, bekas api ritual. Raka menelan ludah. Ia tahu, ini bukan tempat biasa. Saat ia melangkah mendekat, angin tiba-tiba berputar, dan dari tanah hangus itu muncul suara lirih, serak, tapi jelas, Raka, penyeimbang, waktu telah tiba. Suara itu bukan dari manusia, bukan pula dari hewan, seolah berasal dari udara itu sendiri. Raka terdiam, tubuhnya menggigil bukan karena takut,
tapi karena getar aneh yang merambat dari jantungnya ke seluruh tubuh. Tiba-tiba, dari balik pepohonan muncul sosok berjubah hitam. Wajahnya tertutup kain, tapi sorot matanya tajam dan merah. "Anak gembala," katanya dengan nada menghina, "kau tak seharusnya berada di sini. Ini wilayah roh yang tak mengenal belas kasih." Raka menatap balik dengan tenang, tapi sebelum ia sempat menjawab, tanah di bawahnya bergetar. Api biru menyala di lingkaran ritual, dan sosok itu lenyap seolah ditelan kabut. Raka segera menarik Kunda menjauh, tapi langkahnya tertahan ketika melihat sesuatu berkilat di tanah, sebuah manik kristal berwarna hijau zamrud. Ia mengambilnya, dan begitu jemarinya menyentuh benda itu, cahaya lembut keluar dari permukaannya, menggambar lambang matahari bersayap di udara. Raka memejamkan mata, merasakan energi hangat mengalir ke tubuhnya. Lalu, untuk sesaat, ia melihat bayangan seorang lelaki tua dengan tongkat di puncak gunung, menatapnya dari kejauhan. Begitu Raka membuka mata, hutan kembali sunyi. Tapi kini, di dalam hatinya tumbuh rasa yang belum pernah ia kenal sebelumnya, semacam panggilan suci yang tak bisa ia tolak. Ia tahu, pertemuannya malam ini bukan kebetulan. Seseorang, atau sesuatu, telah menandainya. Dan saat ia berjalan pulang bersama Kunda di bawah cahaya bulan pucat, dari kejauhan terdengar suara tertawa rendah, suara Mbah Guntur, sang dukun tua desa, yang ternyata menyaksikan semuanya dari balik bayangan. "Hah, rupanya cahaya itu telah bangkit lagi," gumamnya dingin. Maka waktunya kegelapan menyiapkan diri. Keesokan paginya, matahari enggan terbit di desa Cakrabuana. Awan gelap menggantung seperti tirai muram di langit, sementara kabut turun begitu tebal hingga suara ayam pun terdengar tercekik. Warga berkumpul di pelataran balai desa, wajah mereka tegang. 3 ekor sapi mendadak mati tanpa sebab, sawah di sisi timur mengering semalam suntuk, dan seorang bayi jatuh sakit tanpa bisa disembuhkan. Dalam keheningan itu, muncullah Mbah Guntur, bertongkat kayu hitam, dengan sorot mata yang menusuk siapapun yang menatapnya. "Gunung marah," katanya datar, tapi suaranya seperti gemuruh halilintar yang terbungkus lirih. "Ada yang mengusik keseimbangan dunia roh. Roh penjaga menuntut darah dan persembahan." Warga langsung gemetar. Tak ada yang berani menentang kata Mbah Guntur, karena semua tahu, sejak dulu, dialah yang dianggap penghubung antara manusia dan makhluk tak kasat mata. Namun di antara kerumunan, Raka berdiri diam dengan tatapan tajam. Ia tahu apa yang dilihatnya semalam di hutan bukan murka roh, melainkan tangan manusia yang bermain dengan kegelapan. "Tidak ada roh yang meminta darah," ucap Raka perlahan, suaranya terdengar jelas di tengah bisik-bisik ketakutan. Semua menoleh padanya. "Aku melihat ritual itu, Mbah Guntur. Aku tahu siapa yang memanggil api biru di hutan." Mbah Guntur tersenyum tipis, tapi tatapannya seperti pisau. "Anak gembala," katanya, "jangan sok tahu tentang urusan yang lebih tua dari umurmu. Kau pikir doa-doa kecilmu bisa menahan amarah langit?" Namun sebelum Raka sempat menjawab, salah satu warga menjerit, darah segar mengalir dari tangannya tanpa luka. Lalu seorang ibu pingsan, dan domba-domba di kandang menggila. Dalam hitungan detik, seluruh desa diliputi kepanikan. Mbah Guntur mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. "Lihat, itu tandanya roh marah karena ada yang menolak sesajen," serunya. Ia menatap Raka dengan sinis, seolah menuduh, "Kalau kita tidak memberi persembahan malam ini, bencana akan menelan desa kita." Raka mengepalkan tangan, menahan amarah yang membara. Ia tahu ini bukan kutukan roh, melainkan permainan sihir gelap Mbah Guntur untuk menakut-nakuti warga dan memperkuat pengaruhnya. Tapi siapa yang akan percaya padanya, hanya seorang penggembala tanpa kekuasaan, berhadapan dengan dukun yang disembat ketakutan. Menjelang senja, warga mulai menyiapkan upacara sesajen di pinggir hutan. Mereka memotong ayam hitam, membakar dupa, dan menabur bunga di atas lingkaran batu yang sama seperti yang dilihat Raka malam sebelumnya. Ia menatap dari kejauhan, hatinya berdebar. Kunda, domba putih kesayangannya, terus mengembik gelisah seolah ingin memperingatkan. Dan benar saja, ketika api sesajen dinyalakan, langit tiba-tiba berubah merah darah. Angin menderu seperti ratusan roh berteriak dari dalam tanah. Warga berlutut, ketakutan. Mbah Guntur mulai melantunkan mantra panjang dalam bahasa kuno. Tapi di tengah hiruk-pikuk itu, Raka melangkah maju, suaranya gemetar tapi tegas. "Cukup, kalian telah tertipu oleh kegelapan." Ia menengadah ke langit dan berdoa dalam diam, bukan dengan teriakan, melainkan dengan hati yang berserah penuh.
Dan saat doa itu terucap, api sesajen padam seketika, angin berhenti, dan suara jeritan lenyap menyisakan keheningan yang membuat semua membeku. Wajah Mbah Guntur memucat, tongkatnya bergetar, dan untuk sesaat, dari balik jubahnya muncul bayangan hitam yang melata seperti asap. Raka menatapnya lurus, tanpa takut. Kegelapan tidak bisa menakuti terang, katanya pelan. Namun dalam hati, ia tahu, malam ini hanyalah permulaan dari perang yang jauh lebih besar. Perang antara cahaya doa dan kuasa kelam yang mulai bangkit dari perut Gunung Cakrabuana. Malam itu, desa Cakrabuana seolah terbungkus dalam rahang makhluk tak terlihat. Setelah api sesajen padam oleh doa Raka, seluruh warga diam membisu. Tak ada yang berani bergerak. Angin berhenti berembus, hanya suara domba-domba yang mengembik ketakutan, menandakan sesuatu yang jauh lebih besar tengah mengguncang alam gaib. Mata Mbah Guntur menatap Raka dengan kebencian mendalam. Dalam pandangan dukun tua itu, anak gembala itu bukan lagi manusia biasa, ia adalah ancaman bagi seluruh tatanan kegelapan yang telah lama ia bangun. Tiba-tiba, langit di atas desa berubah menjadi merah menyala, seolah terbakar dari dalam. Petir turun tanpa suara, membentuk pola lingkaran di awan. Orang-orang berteriak dan berlarian ke rumah masing-masing, memeluk anak-anak mereka dalam ketakutan. Raka memandang ke langit tanpa berkedip, dadanya berdebar cepat. Di tengah cahaya merah itu, samar-samar tampak bayangan besar berbentuk seperti mata, berputar perlahan, memandang ke arah desa. Itu, bukan amarah alam, gumamnya lirih. Itu panggilan kegelapan. Mbah Guntur mengangkat tongkatnya, wajahnya dipenuhi rasa bangga bercampur murka. Lihat, roh gunung menunjukkan diri, teriaknya, kau sudah membuatnya marah, Raka. Kini hanya darah yang bisa menenangkannya. Namun sebelum warga sempat bereaksi, tanah di bawah lingkaran sesajen retak, dan dari celah itu muncul asap hitam pekat yang mengeluarkan bau belerang dan darah. Seekor burung gagak jatuh dari langit, mati seketika, dan hening menyelimuti dunia. Raka menatap ke arah celah itu, merasakan hawa panas menyeruak ke wajahnya. Dalam hatinya, ketakutan mulai menggigit, tapi suara lembut seperti bisikan ibunya terngiang, doa tak akan gagal, nak, jika keluar dari hati yang bersih. Ia menggenggam manik hijau yang ditemukannya di hutan malam sebelumnya. Saat disentuh, benda itu bersinar lembut, memancarkan cahaya zamrud yang menembus kabut dan menyentuh langit merah. Seketika, awan di atas desa berputar kencang. Cahaya hijau itu menembus bayangan mata raksasa di langit hingga terpecah menjadi ribuan serpihan. Tapi kekuatan itu terlalu besar bagi tubuh Raka. Ia jatuh berlutut, darah menetes dari hidungnya. Domba putihnya, Kunda, berlari ke arah Raka, menabrak bahunya, seolah ingin menegakkan kembali semangatnya. Dengan sisa tenaga, Raka berdoa lagi, kali ini bukan untuk melawan, tapi untuk memohon ampunan bagi desanya. Langit bergemuruh keras, petir menyambar puncak Gunung Cakrabuana, dan cahaya merah itu akhirnya pudar, digantikan warna abu-abu keperakan. Hujan turun deras tanpa peringatan, mengguyur api, menenangkan bumi. Warga desa keluar perlahan dari persembunyian, menatap langit dengan wajah penuh air mata dan keheranan. Hanya satu hal yang mereka tahu, anak gembala itu telah menenangkan amarah langit yang bahkan dukun tertua pun tak sanggup jinakkan. Namun di tengah hujan, Mbah Guntur berdiri diam, matanya memancarkan amarah yang nyaris membakar. Ia tahu, kekuatannya sedang diuji, dan sumber kekuatan Raka bukan sekadar doa biasa. Malam itu, ia bersumpah akan mencari tahu rahasia di balik manik hijau itu, apapun caranya. Sementara Raka, dengan tubuh lemah dan pakaian basah kuyup, berjalan pulang perlahan sambil memeluk Kunda. Ia tak sadar, dari balik bayangan pepohonan, sepasang mata hitam memperhatikannya dengan tatapan penuh dendam. Dan di kejauhan, puncak Gunung Cakrabuana memancarkan cahaya merah samar, seolah menandakan bahwa pertempuran antara terang dan gelap baru saja dimulai. Fajar tiba dengan sunyi yang ganjil. Udara terasa berat, dan embun pagi tak lagi jernih seperti biasanya. Desa Cakrabuana tampak muram, bau dupa dan tanah basah bercampur dalam kabut yang enggan menghilang. Raka berjalan pelan melewati jalan desa yang sepi. Tatapan orang-orang kini berbeda, bukan lagi sekadar kagum, tapi juga takut. Mereka berbisik di belakangnya, menyebut namanya dengan nada yang sama antara harapan dan kecurigaan. Anak itu, dia yang memadamkan api langit, bisik seorang ibu, tapi, apa dia manusia? Raka tak memedulikan, ia hanya menunduk,
menggenggam manik hijau yang kini redup. Dalam dadanya masih terngiang suara langit semalam, gemas samar yang belum ia pahami maknanya. Tapi jauh di dalam jiwanya, ia merasa ada sesuatu yang terbangun, semacam kekuatan yang bukan miliknya, tapi menyatu dengan napasnya. Ketika ia memejamkan mata, ia bisa mendengar bisikan halus dari tanah, seolah bumi sendiri berbicara kepadanya. Sementara itu, di rumah besar di pinggir desa, Mbah Guntur duduk di depan cermin hitam, wajahnya pucat dan matanya memerah seperti bara. Di depannya, asap dari dupa hitam berputar membentuk wajah samar seorang perempuan, arwah pelindung yang telah ia perbudak selama puluhan tahun. Anak itu telah membuka segel tua, "Mbah," suara arwah itu bergema lirih. "Kau tak bisa melawannya dengan kekuatan dunia." "Diam," bentak Mbah Guntur. "Aku tidak akan kalah oleh bocah penggembala. Jika cahaya muncul, maka aku akan panggil kegelapan yang lebih dalam." Ia mengiris jarinya, meneteskan darah ke dalam mangkuk batu. Seketika cermin hitam itu bergetar, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan kabur berwarna abu, meraih keluar dengan teriakan lirih. Sore itu, Raka datang ke balai desa dipanggil oleh para tetua. Wajah mereka tegang, beberapa menunduk tak berani menatap mata Raka. "Kami berterima kasih karena kau menenangkan langit," kata salah satu tetua dengan suara bergetar, "tapi kami juga takut, Raka. Kau membawa sesuatu yang tak kami pahami." Kata-kata itu menamparkan batinnya. Ia ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Ia hanya berkata lirih, "Aku tidak membawa apapun, aku hanya berdoa." Namun di sudut ruangan, Mbah Guntur tersenyum tipis, menikmati keraguan yang tumbuh di hati warga. Malamnya, badai datang tiba-tiba. Petir menyambar ladang dan menerangi langit dengan kilat yang menyeramkan. Di tengah hujan deras itu, Raka mendengar tangisan, seorang anak kecil hilang di hutan. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menembus gelap. Di antara kilat dan petir, ia menemukan anak itu berdiri di tepi jurang, matanya kosong, tubuhnya gemetar. Saat Raka mendekat, dari belakang anak itu muncul bayangan besar, sosok hitam dengan mata merah menyala. Bayangan itu berbicara dengan suara yang mirip Mbah Guntur. "Lihat, Raka, mereka tak akan pernah percaya padamu. Kau dan aku sama, terlahir dengan kuasa yang menakuti manusia." Raka menggigil, tapi ia menguatkan diri. "Aku bukan seperti kau. Aku tak memerintah kegelapan, aku berdoa agar terang tetap hidup." Ia memeluk anak itu, dan dari genggamannya keluar cahaya lembut yang membungkus mereka berdua. Bayangan hitam itu menjerit dan lenyap disambar cahaya putih. Hujan berhenti seketika, menyisakan hening yang menggetarkan. Ketika Raka kembali ke desa sambil menggendong anak itu, warga yang menunggu di balai desa terdiam. Mereka melihat sinar lembut di tubuh Raka, membuat wajahnya tampak bercahaya di tengah malam. Seorang tetua berlutut dan menangis. "Anak ini bukan kutukan, dia penyelamat." Tapi dari balik tirai gelap rumahnya, Mbah Guntur memandang dengan wajah penuh murka. Ia tahu cahaya itu bukan sekadar anugerah, itu pertanda bahwa kekuatan kuno yang dulu pernah mengalahkan para dukun hitam telah hidup kembali di tubuh penggembala sederhana itu. Dan sejak malam itu, setiap kali petir menyambar puncak Gunung Cakrabuana, bayangan wajah Mbah Guntur tampak di langit, menandakan bahwa perang antara doa dan sihir hitam telah dimulai, perang yang akan menentukan siapa yang sesungguhnya menguasai dunia, sang penggembala yang berdoa, atau sang dukun yang menentang cahaya. Malam turun perlahan seperti kain hitam yang menelan cahaya. Raka belum sempat beristirahat setelah menyelamatkan anak kecil dari jurang, ketika kabar buruk datang, ladang-ladang di sisi timur terbakar tanpa sebab, dan warga yang berusaha memadamkannya malah diserang bayangan-bayangan hitam yang menjerit di tengah api. Desa kembali panik, dan di tengah hiruk-pikuk itu, Mbah Guntur muncul, tertawa dingin. "Inilah akibat bermain dengan cahaya yang bukan milikmu, Raka," katanya, tongkatnya bergetar, memancarkan percikan api ungu. "Kau pikir doa bisa menahan murka kegelapan?" Raka tidak menjawab, tapi ketika api mulai menjalar ke rumah-rumah, ia tahu tak ada waktu untuk berdebat. Ia menatap Kunda, domba putihnya, lalu berlari menuju hutan, berharap bisa memancing kekuatan gelap menjauh dari desa. Suara petir terus menggema di atas kepala, dan langit memuntahkan hujan yang tak mampu memadamkan api. Warga hanya bisa melihat bayangan Raka menghilang di antara pepohonan, seolah anak itu rela menukar keselamatannya demi mereka. Di dalam hutan, udara begitu pekat hingga setiap napas terasa berat. Pohon-pohon menjulang tinggi seperti raksasa tua, dan di setiap celahnya, mata-mata merah tampak mengintai.
Raka berlari, tapi di setiap langkah, suara berbisik mengikutinya, "Kau tak akan lolos, Raka." Cahaya tak punya tempat di tanah kegelapan. Suara itu meniru bisikan ibunya, mencampur ketakutan dengan rindu yang menusuk. Ia berhenti, menatap sekeliling, namun yang ia lihat hanyalah kabut hitam dan bayangan-bayangan yang menari di antara pohon. Tiba-tiba, seekor domba hitam raksasa muncul dari kabut, matanya menyala merah, tubuhnya dibalut asap. Ia mengembik keras hingga tanah bergetar. Raka terkejut, itu bukan hewan, melainkan roh kegelapan yang menjelma. Sosok itu menyeruduk, memecahkan batang pohon. Raka melompat ke samping, terhempas ke tanah, manik hijau di tangannya terlepas dan bergulir ke tanah berlumpur. Saat roh itu hendak menyerang lagi, suara lembut terdengar dari balik pepohonan. "Raka, di sini." Itu suara Naya, gadis desa yang selama ini diam-diam memperhatikannya dari jauh. Dengan wajah penuh debu dan air mata, ia menarik Raka masuk ke sebuah celah batu besar. Nafas mereka tersengal, tapi Naya tetap menggenggam tangannya kuat-kuat. "Kau tak bisa terus melawan sendirian," katanya dengan nada gemetar. "Mbah Guntur sudah memanggil pasukan arwah penjaga hutan. Mereka mencari darahmu." Raka memandangnya dengan mata penuh kelelahan. "Aku tak punya pilihan, Naya. Kalau aku pergi, desa akan hancur." Namun sebelum ia sempat keluar lagi, tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat. Dari dalam bumi muncul tangan-tangan hitam, meraih udara seperti mencari korban. Batu tempat mereka bersembunyi mulai retak. Naya menjerit, tapi Raka segera meraih manik hijau itu, mengangkatnya tinggi. Cahaya zamrud keluar, menembus kabut dan mengusir tangan-tangan itu satu persatu. Hutan berguncang, dedaunan berjatuhan, dan suara jeritan gaib bergema memekakkan telinga. Untuk sesaat, mereka selamat, tapi kekuatan itu menguras seluruh tenaga Raka hingga ia nyaris pingsan di pelukan Naya. Naya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kau akan mati jika terus memakainya," katanya pelan. Raka tersenyum lemah. "Lebih baik aku mati untuk melindungi mereka, daripada hidup dalam ketakutan." Naya menunduk, air matanya jatuh ke wajah Raka, dan tiba-tiba manik hijau di tangan Raka kembali berpendar lembut seolah merespons ketulusan hatinya. Di luar, hujan berhenti, dan kabut perlahan menipis, membuka langit malam yang berkilau oleh cahaya samar bulan. Tapi kedamaian itu hanya berlangsung sekejap. Dari arah barat hutan, suara lonceng kuno bergema, nada berat yang membuat jantung berdegup tak wajar. Raka membuka matanya, menyadari nada itu berasal dari Mbah Guntur, yang kini tengah memulai ritual pemanggilan roh penjaga gunung tertua. Dengan nada bergetar, Naya berbisik, kalau ia berhasil, tak ada lagi yang bisa menghentikannya. Raka menatap ke arah gunung dengan tekad yang membara. "Kalau begitu, kita harus lebih dulu menemui orang yang tahu rahasia kegelapan itu, Ki Sura." Dan malam itu, dengan tubuh lemah tapi semangat yang menyala, Raka dan Naya melangkah lebih dalam ke jantung hutan Cakrabuana, tanpa tahu bahwa setiap langkah membawa mereka semakin dekat ke dunia di mana doa dan neraka bertemu. Kabut pagi menutupi hutan seperti selimut misteri. Raka dan Naya berjalan menyusuri jalan berbatu yang nyaris tak terlihat, mengikuti petunjuk samar dari bisikan angin. Mereka mencari Ki Sura, sosok tua yang dulu dikenal sebagai penjaga batas antara alam manusia dan alam gaib. Di sepanjang jalan, suara-suara aneh terdengar, tangisan, tawa, dan nyanyian kuno yang bergema dari balik pepohonan. Naya berulang kali memegang jimat di lehernya, sementara Raka hanya menunduk, menahan rasa takut yang terus menghantam hatinya. Ia tahu, semakin dekat mereka ke tempat Ki Sura, semakin tipis batas antara dunia ini dan dunia roh. Mereka tiba di sebuah lembah yang sunyi, di mana kabut berputar membentuk pusaran di tengah tanah. Di sana berdiri sebuah gubuk reyot, beratap daun kering dan berdinding kayu lapuk. Tidak ada suara burung, tidak ada hembusan angin, hanya diam yang menekan dada. Naya menatap Raka dengan cemas, tapi sebelum sempat berbicara, pintu gubuk itu terbuka dengan sendirinya. Dari dalam, muncul sosok kurus berambut putih panjang, matanya tajam bagai menembus isi jiwa. "Kau akhirnya datang juga, anak gembala," ucapnya lirih, suaranya serak namun menggema di seluruh lembah. Raka tertegun. "Kau tahu siapa aku?" tanya Raka pelan. Ki Sura tersenyum miring. "Aku tahu lebih banyak dari yang kau kira. Kau bukan hanya penggembala, darahmu membawa warisan dari garis cahaya lama, garis yang pernah membuat para dukun tunduk pada kebenaran, sebelum keserakahan menguasai mereka.
Kata-kata itu membuat udara di sekitar mereka terasa berat. Raka terdiam, mencoba mencerna maksudnya. Cahaya lama, gumamnya, apakah itu yang membuat Mbah Guntur memburuku? Kisura mengangguk perlahan. Mbah Guntur bukan sekadar dukun. Ia adalah pewaris kegelapan purba, dan hanya keturunan cahaya lama yang bisa menghentikannya. Tapi cahaya di dalammu masih redup, Raka. Jika kau ingin melawannya, kau harus siap menatap kegelapan di dalam dirimu sendiri. Ucapan itu membuat Naya menggigil. Menatap kegelapan di dalam dirinya sendiri. Gumamnya, Kisura menatapnya tajam. Semua manusia menyimpan bayangan. Yang membedakan hanyalah siapa yang dikendalikan oleh bayangan itu. Tiba-tiba lantai tanah di bawah mereka bergetar. Dari celah tanah, muncul asap hitam yang berputar, membentuk wajah Mbah Guntur. Kau tak bisa menyembunyikannya, Kisura, suara itu menggema dengan tawa yang menyeramkan. Anak itu milikku, dunia tak butuh cahaya lagi. Api hitam menyambar dari pusaran itu, menghantam gubuk hingga sebagian dinding terbakar. Naya menjerit, tapi Kisura berdiri tegak, menatap wajah asap itu dengan tenang. Kegelapanmu terlalu lama menguasai bumi ini, Guntur, katanya dingin. Waktumu hampir habis. Dengan satu gerakan tangan, Kisura menggambar lingkaran di udara, dan cahaya emas melingkar di sekitar mereka. Pusaran asap langsung terhenti, berdesis kesakitan sebelum menghilang. Namun wajah Kisura tampak pucat, darah menetes dari hidungnya. Itu hanya bayangan kecil dari kekuatannya, katanya dengan napas terengah. Ia lalu menatap Raka. Jika kau ingin menghentikannya, pergilah ke Goa Cangara. Di sana tersimpan kunci cahaya yang akan membuka kekuatan sejati dalam dirimu. Raka menggenggam erat manik hijau di tangannya, menatap Kisura dengan tekad yang mulai membara. Aku tidak akan mundur, ucapnya. Selama masih ada cahaya yang bisa melindungi mereka yang lemah, aku akan bertarung. Kisura menepuk pundaknya perlahan, seolah menyerahkan beban besar kepada pewaris muda itu. Ingat, Raka, katanya pelan, semakin terang cahaya, semakin pekat bayangan yang akan melawannya. Dan saat mereka melangkah meninggalkan gubuk itu, matahari mulai muncul dari balik kabut. Namun cahaya yang turun bukan kehangatan, melainkan pertanda pertempuran besar yang akan mengguncang dunia perdukunan, di mana seorang penggembala domba akan menantang tahta kegelapan yang telah berkuasa selama ratusan tahun. Langit tampak muram saat Raka dan Naya menuruni lembah menuju Goa Cangara. Hujan tipis turun pelan-pelan, seolah bumi menangis menyambut langkah mereka. Di setiap tebing yang mereka lewati, terpahat simbol-simbol kuno yang memancarkan cahaya redup, tanda bahwa tempat itu telah dijaga oleh kekuatan gaib sejak zaman para leluhur. Kisura bilang, hanya orang berhati bersih yang bisa melewati pintu goa, ujar Naya dengan nada khawatir. Raka hanya mengangguk pelan, matanya lurus menatap ke depan. Dalam diamnya, ia mulai merasakan sesuatu yang berat dalam dadanya, campuran antara ketakutan dan takdir yang belum bisa ia pahami sepenuhnya. Saat mereka tiba di depan mulut goa, suasana berubah hening. Tidak ada angin, tidak ada suara alam, hanya keheningan pekat yang membuat jantung berdegup lebih keras. Goa itu menjulang seperti rahang raksasa yang siap menelan siapapun yang berani masuk. Dari dalamnya, terdengar gema samar seperti nyanyian orang-orang dari masa lampau. Raka menatap Naya, dan dengan langkah mantap, ia memimpin masuk ke dalam. Cahaya dari manik hijaunya menjadi satu-satunya penerang, bergetar lembut seiring langkah mereka yang perlahan semakin dalam. Semakin jauh mereka berjalan, udara menjadi semakin dingin dan lembab. Dinding goa dipenuhi tulisan-tulisan kuno yang tampak bergerak seperti hidup. Tiba-tiba, suara berat menggema di seluruh ruangan. Siapa yang datang membawa cahaya ke tempat di mana semua cahaya pernah padam? Suara itu membuat Naya berpegangan pada lengan Raka. Dari kegelapan, muncul sosok tinggi berbalut jubah putih keperakan, matanya bersinar biru, suaranya dalam seperti suara bumi. Aku penjaga Cangara, katanya. Untuk membuka rahasia goa ini, kau harus melawan bayanganmu sendiri. Raka menatap sosok itu dengan tegas. Aku siap, tapi begitu ia berkata demikian, tanah di bawahnya retak, dan dari celah itu muncul sosok lain, dirinya sendiri, tapi dengan mata hitam legam dan senyum dingin. Kau bukan cahaya, kata sosok itu, suaranya seperti bisikan ribuan roh. Kau hanya ketakutan yang menyamar jadi keberanian. Sosok itu menendang Raka hingga terjatuh, lalu menyerangnya tanpa ampun.
Setiap pukulan terasa seperti hantaman kesalahan dan penyesalan masa lalu, rasa bersalah karena kematian ibunya, rasa marah karena dihina sebagai anak gembala tak berguna. Raka berusaha bangkit, tapi setiap kali mencoba melawan, bayangan dirinya semakin kuat. Naya berteriak memintanya bertahan, tapi Raka mulai kehilangan tenaga. Dalam keputusasaan itu, ia mendengar suara lembut, suara ibunya, dari jauh. Cahaya tidak lahir dari tanpa gelap, nak. Kau harus memaafkan dirimu sendiri. Air mata mengalir di pipinya. Ia menatap bayangan itu, lalu berbisik, aku tidak membencimu, karena kau bagian dari diriku. Seketika, cahaya hijau dari maniknya meledak, melingkupi seluruh goa. Sosok bayangan itu menjerit, lalu hancur menjadi debu bercahaya. Saat semuanya mereda, sosok penjaga Cangara mendekat. Kau telah menaklukkan kegelapanmu sendiri, katanya dengan suara tenang. Kini kau layak memegang cahaya sejati. Ia mengangkat tongkat kristal dari batu, memberikannya pada Raka. Begitu Raka menyentuhnya, manik hijau di tangannya bersatu dengan tongkat itu, memancarkan sinar yang membuat seluruh goa bergetar. Di dinding-dinding, ukiran kuno menyala, menampilkan gambaran masa depan. Raka berdiri di tengah medan perang spiritual, menghadapi Mbah Guntur dengan cahaya yang membelah langit. Naya menatap Raka dengan air mata bahagia. Kau, benar-benar cahaya yang ditunggu dunia ini, katanya lirih. Tapi Raka hanya menatap tongkat di tangannya, merasa beban yang luar biasa. Ia tahu, setelah ini tidak ada jalan kembali. Kekuatan itu bukan anugerah, tapi tanggung jawab yang harus ia pikul sampai akhir napas. Saat mereka keluar dari goa, langit tampak berbeda. Awan hitam berputar di atas Cakrabuana, petir membentuk simbol-simbol gelap di langit. Tanda bahwa Mbah Guntur telah merasakan kebangkitan kekuatan lawannya. Raka menatap Cakrawala dan berkata pelan, pertempuran belum dimulai, tapi dunia sudah memilih sisi. Langit Cakrabuana berubah menjadi medan perang. Petir menyambar tanpa henti, membelah awan hitam yang bergulung seperti naga murka. Di tengah hamparan desa yang kini porak-poranda, Mbah Guntur berdiri di puncak batu besar dengan tongkat pusaka berukir tengkorak di tangannya. Suaranya menggema, memanggil ribuan roh penjaga yang telah lama dikurung di dasar bumi. Bangkitlah, wahai pelayan malam. Dunia ini akan tunduk pada kegelapan yang abadi. Teriakannya membuat tanah bergetar, dan dari bawah bumi, muncul bayangan-bayangan besar berbentuk manusia tanpa wajah, melolong ke langit. Sementara itu, di sisi lain lembah, Raka dan Naya berdiri di antara warga yang ketakutan. Cahaya dari tongkat suci di tangan Raka berdenyut seperti jantung dunia. Ia tahu, inilah saatnya. Tak ada lagi ruang untuk mundur. Kau lihat itu, bisik Naya sambil menunjuk ke arah Mbah Guntur di kejauhan. Dia tidak hanya memanggil roh, dia memanggil arwah para dukun terkutuk. Raka menggenggam tongkatnya kuat-kuat. Kalau begitu, aku harus membuat langit bicara dengan cahaya. Raka melangkah ke tengah lapangan luas, sementara Naya memanggil warga untuk berlindung. Udara bergetar, dan hujan mulai turun deras. Di sekelilingnya, tanah mulai retak, seolah bumi pun takut pada pertarungan yang akan dimulai. Mbah Guntur menatapnya dari kejauhan, tersenyum sinis. Anak gembala ingin melawan pewaris kegelapan purba. Kau bahkan tak tahu siapa dirimu sebenarnya. Ia mengangkat tongkatnya, dan seketika, puluhan roh menyerang dari segala arah. Bayangan-bayangan itu menembus udara seperti kilat hitam, siap menelan Raka hidup-hidup. Namun saat mereka mendekat, Raka mengangkat tongkat cahayanya tinggi-tinggi. Dengan nama yang menanamkan kasih pada dunia, aku nyalakan terang bagi yang tersesat. Cahaya hijau keemasan meledak dari tongkatnya, memantul di setiap tetes hujan, membuat langit bagai lautan bintang. Roh-roh hitam menjerit kesakitan, tubuh mereka terpecah menjadi abu bercahaya sebelum hilang terbawa angin. Untuk pertama kalinya dalam ratusan tahun, Cakrabuana diterangi oleh sinar suci yang menembus kegelapan. Tapi kemenangan itu hanya sekejap. Mbah Guntur tertawa keras, mengangkat kedua tangannya. Kau pikir cahaya bisa memadamkan murka leluhurku? Dari tanah, muncul sosok raksasa hitam setinggi pohon beringin, tubuhnya diselimuti api biru, matanya merah menyala. Inilah Brahmakala, penjaga neraka leluhur kami. Suara makhluk itu membuat seluruh lembah bergetar, dan Raka terlempar beberapa meter karena kekuatannya yang luar biasa. Naya menjerit, berlari menghampirinya, tapi tanah di antara mereka terbelah, memisahkan keduanya oleh jurang api. Raka berlutut, darah mengalir di pelipisnya. Ia menatap langit, mencoba berdiri,
Tapi kekuatan Brahma Kala terlalu besar. "Raka, jangan menyerah!" teriak Naya dari seberang jurang, suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh petir. Dalam keputusasaan itu, Raka menggenggam tongkatnya erat-erat, dan suara Kisura bergema di kepalanya, "Ingat, cahaya sejati bukan dari tanganmu, tapi dari hatimu." Ia memejamkan mata, menenangkan napas, dan perlahan tongkat itu mulai bergetar, bukan karena kekuatan luar, tapi karena gelora iman di dalam dirinya. Ketika Raka membuka matanya, cahaya hijau di tongkatnya berubah menjadi putih menyilaukan. Langit bergetar, dan suara guntur berubah menjadi kidung suci. Brahma Kala meraung, menutupi matanya yang terbakar oleh sinar itu. Mbah Guntur mundur selangkah, wajahnya penuh amarah. Tidak mungkin, cahaya leluhur sudah lama lenyap. Namun sebelum ia sempat mengucap mantra lain, kilatan cahaya dari tongkat Raka menembus dada Brahma Kala, memecah tubuhnya menjadi ribuan serpihan api yang melayang ke udara, lalu padam satu persatu. Kemenangan terasa hening. Hujan berhenti, awan perlahan menyingkir, memperlihatkan langit merah kemasan. Naya berlari menghampiri Raka yang nyaris roboh. Ia tersenyum lemah, tubuhnya gemetar karena kelelahan. "Aku belum selesai," katanya pelan. "Mbah Guntur masih ada." Naya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kalau begitu, aku akan berjalan bersamamu sampai akhir." Di kejauhan, Mbah Guntur menatap mereka dengan mata menyala penuh kebencian. Ia tidak marah karena kalah, ia marah karena ketakutan. Karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, kegelapan di hatinya bergetar oleh sesuatu yang tak pernah ia pahami, harapan. Dan di bawah langit yang baru saja disucikan, dua kekuatan besar bersumpah untuk bertemu lagi. Kali ini bukan sekadar perang sihir, tapi perang jiwa yang akan menentukan masa depan dunia manusia. Fajar menembus kabut yang belum sepenuhnya pergi dari lembah Cakrabuana. Burung-burung enggan berkicau, seolah alam masih takut berbicara setelah malam mengerikan itu. Raka duduk di tepi jurang dengan tubuh lemah, menatap sisa-sisa pertempuran. Tanah masih hangus, pohon-pohon patah, dan udara beraroma belerang. Di kejauhan, warga mulai keluar dari persembunyian, menatapnya dengan mata yang penuh campuran kagum dan takut. "Mereka menyelamatkanmu, tapi juga takut padamu," ujar Naya lirih di belakangnya. Raka hanya diam. Dalam hatinya, ada rasa hampa yang tak bisa ia jelaskan, seperti kemenangan yang terasa salah arah. Tiba-tiba, dari arah utara, muncul seekor burung gagak putih yang membawa selembar kain merah di paruhnya. Burung itu terbang rendah dan menjatuhkan kain itu di pangkuan Raka. Saat ia membuka lipatannya, kain itu berubah menjadi gulungan tua bertuliskan aksara kuno. Naya menatapnya cemas. "Itu surat leluhur." Raka mengangguk pelan, lalu membaca dengan suara bergetar. Darah cahaya lama tak sepenuhnya suci, karena lahir dari perjanjian antara terang dan kegelapan. Anak terakhir dari garis ini akan membawa keseimbangan, atau kehancuran. Kata-kata itu membuat dunia seolah berhenti berputar. Raka menatap tangannya, tangan yang semalam menyalakan cahaya, kini bergetar dan menghitam perlahan di ujung jari. "Tidak," gumamnya, "ini bukan kekuatan suci sepenuhnya, Naya. Aku membawa kutukan di dalam darahku." Naya menggenggam bahunya dengan mata berkaca. "Raka, jangan bilang begitu. Kau menggunakan kekuatanmu untuk melindungi, bukan menghancurkan." Tapi Raka tahu, kata-kata itu tak cukup menenangkan gejolak di dalam dirinya. Malam berikutnya, Raka bermimpi. Ia berdiri di padang luas penuh domba putih, tapi langit di atasnya gelap dan retak seperti kaca. Dari celah-celah itu, menetes darah hitam yang jatuh ke tanah, membuat domba-domba berubah menjadi bayangan. Dari kegelapan, muncul sosok ibunya, wajah lembut tapi matanya merah menyala. "Raka," suaranya menggema, "kau bukan hanya anak cahaya. Aku menyembunyikan kebenaran darimu, agar dunia tidak takut pada keturunan terakhir dari dua kutub." Raka terbangun dengan teriakan, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia baru menyadari, kutukan itu nyata. Keesokan harinya, Kisura datang ke desa dengan langkah tergesa. Wajahnya pucat, napasnya berat. "Raka," katanya dengan nada serius, "apa yang terjadi di medan perang telah membuka segel darah leluhurmu. Mbah Guntur tidak hanya ingin menguasai dunia gaib, ia ingin menggunakan darahmu untuk membangkitkan keseimbangan palsu. Ia akan membuat dunia tanpa cahaya, tanpa gelap, dunia beku tanpa roh." Raka menatap Kisura dalam-dalam. "Jadi aku adalah kuncinya?" Kisura mengangguk. "Kunci, sekaligus pintu."
Naya menatap Raka dengan air mata mengalir. Kalau begitu, kita harus menghancurkan darah itu. Hapus kutukannya. Tapi Kisura menggeleng pelan. Tak semudah itu, Naya. Darah ini adalah fondasi dunia. Jika lenyap, kedua alam, manusia dan roh, akan hancur. Yang bisa dilakukan hanyalah menyeimbangkannya, sebelum Guntur memakainya. Raka menunduk. Menyeimbangkan, berarti aku harus menerima kegelapan itu, bukan melawannya. Kalimat itu keluar dengan nada getir, namun di baliknya ada tekad yang perlahan tumbuh. Malam itu, Raka duduk di bukit tempat dulu ia menggembalakan domba-dombanya. Angin lembut meniup rambutnya, membawa aroma masa lalu, saat hidupnya masih sederhana dan tanpa takdir besar. Ia menatap langit yang kini memancarkan dua warna. Separuh merah kehitaman, separuh keemasan. Dunia sedang berubah. Ia menutup mata, menggenggam tongkat cahayanya, dan berbisik, jika aku harus menjadi jembatan di antara terang dan gelap, biarlah aku terbakar di tengahnya, asalkan dunia tetap hidup. Dan di kejauhan, di puncak gunung, Mbah Guntur berdiri menatap langit yang sama. Akhirnya, katanya dengan suara bergetar antara tawa dan amarah, keturunan cahaya lama mulai menyadari siapa dirinya. Waktunya tiba, dunia akan menyaksikan pertarungan terakhir, bukan antara baik dan jahat, tapi antara dua sisi dari satu jiwa. Petir menyambar di belakangnya, menandai dimulainya bab baru dari perang takdir. Angin berputar kencang di puncak Gunung Sagara. Awan hitam menumpuk di langit, menelan warna dunia menjadi abu-abu muram. Di tengah pusaran badai itu, Raka berdiri dengan tongkat cahayanya yang kini retak di ujung. Tubuhnya lemah, tapi tatapannya menyala bagai bara yang tak bisa padam. Di belakangnya, Naya dan Kisura menatap khawatir, menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi, sesuatu yang jauh melampaui manusia. Raka berbisik lirih, aku merasakan, dua kekuatan dalam tubuhku sedang saling mencabik. Kisura mengangguk dengan wajah kelam. Itulah awalnya, Nak. Darah cahaya lama mulai menuntut keseimbangan. Jika kau tak bisa mengendalikannya, kedua jiwamu akan saling membunuh. Tiba-tiba tanah bergetar hebat. Cahaya putih meledak dari tubuh Raka, bersamaan dengan munculnya bayangan hitam pekat di belakangnya. Dari pusaran cahaya itu, dua sosok terbentuk, keduanya wajah Raka, tapi berbeda bagaikan siang dan malam. Yang satu bersinar lembut, matanya penuh kedamaian, sementara yang satunya berwajah dingin, matanya merah darah, senyumannya menusuk hati. Naya menjerit pelan. Raka, dua orang. Kisura menatap takjub. Bukan dua orang, Naya. Itu dua jiwanya. Cahaya dan kegelapan yang kini terpisah. Raka putih memandang lawannya dengan tatapan tenang. Kita harus menyatu kembali. Dunia membutuhkan keseimbangan. Tapi Raka hitam tertawa keras, suara tawanya menggema di seluruh puncak gunung. Keseimbangan. Tidak, dunia tak butuh terang atau gelap, dunia butuh kebenaran. Dan kebenaran hanya bisa lahir dari kehancuran. Dengan satu ayunan tangannya, ia memukul Raka putih hingga terpental jauh, menghantam batu besar. Ledakan cahaya dan debu membuat langit semakin bergejolak. Pertarungan dua jiwa pun dimulai. Petir menari di antara mereka, bumi terbelah, dan udara di sekitar menjadi tipis seperti kaca yang retak. Naya berusaha mendekat, tapi Kisura menahannya. Jangan, ini bukan pertempuran manusia, ini perang antara dua kutub dunia. Suara ledakan terus menggema, membuat pepohonan di bawah gunung bergoyang dan sungai di lembah mendidih. Setiap benturan antara cahaya dan gelap memancarkan percikan energi yang memotong udara. Raka putih terus mencoba bertahan, tapi semakin lama, kekuatan hitam semakin dominan, seolah rasa amarah dan dendam di hati Raka selama ini menemukan bentuknya sendiri. Kenapa kau melawan dirimu sendiri? Teriak Raka putih di sela benturan. Kita diciptakan bukan untuk saling menghancurkan. Raka hitam tertawa lagi, matanya menyala lebih terang. Kau tidak pernah mengerti. Aku adalah rasa sakitmu, rasa takutmu, amarahmu saat dunia menghina ibumu. Aku lahir karena kau menolak kebenaran itu. Aku bukan musuhmu, Raka, aku adalah kau yang sebenarnya. Kata-kata itu menghantam batin Raka putih lebih dalam daripada pukulan manapun. Ia mulai goyah, kehilangan kendali atas tongkat cahayanya yang kini bergetar hebat. Melihat itu, Naya tak tahan lagi. Ia berlari ke tengah pusaran, meski angin hampir menghempas tubuhnya. Raka, teriaknya, kau bukan hanya terang atau gelap. Kau adalah harapan kami. Suaranya menembus hiruk pikuk badai, membuat kedua sosok Raka menoleh bersamaan.
Di mata mereka berdua, untuk sesaat, terpantul sosok gadis yang selalu percaya, bahkan ketika dunia menolak cahaya. Di momen itulah, Raka Putih dan Raka Hitam sama-sama berhenti bergerak. Lalu, perlahan, Raka Putih menurunkan tongkatnya. Ia melangkah mendekat ke versi gelapnya dan berkata pelan, "Kalau kau adalah rasa sakitku, maka izinkan aku mencintaimu." Dalam sekejap, cahaya suci memancar dari tubuhnya, menyelimuti kedua sosok itu. Raka Hitam berteriak keras, tapi bukan karena kesakitan, melainkan karena dilebur oleh kehangatan yang tak pernah ia rasakan. Tubuh mereka menyatu dalam pusaran cahaya besar yang menembus langit. Petir berhenti, dan langit berubah menjadi biru kemasan. Saat debu mereda, Raka terbaring di tanah, utuh kembali, tapi dengan simbol aneh bercahaya di dadanya, setengah putih dan setengah hitam. Naya berlari memeluknya sambil menangis. "Kau berhasil, Raka." Kisura menatap langit yang kini tenang, lalu berkata pelan, "Tidak, ini baru awal." Ia telah menjadi keseimbangan itu sendiri. Dan Mbah Guntur pasti sudah tahu, waktunya perang akhir semakin dekat. Langit Nusantara berubah warna sejak malam itu. Bulan tampak merah menyala seperti mata iblis yang menatap bumi, sementara bintang-bintang satu persatu padam seolah takut menyaksikan apa yang akan datang. Di dalam goa suci di lereng Gunung Kendali Sada, Mbah Guntur duduk bersila di tengah lingkaran api berwarna ungu tua. Di sekelilingnya, ratusan jimat dan tengkorak hewan menggantung dari langit-langit, menari dalam pusaran angin gaib. Suaranya berat, serak, tapi syarat wibawa ketika ia berucap, "Waktu keseimbangan telah tiba." Anak itu sudah membuka gerbang antara dunia manusia dan dunia leluhur. Mbah Guntur menutup matanya, dan darah hitam mulai menetes dari ujung jarinya, membentuk pola di tanah. Dari pola itu, asap pekat menjulang, berubah menjadi wajah-wajah roh kuno yang berteriak tanpa suara. "Kalian semua, yang telah lama terpenjara dalam gelap," gumamnya pelan, "bangkitlah, sebab dunia ini akan kembali kepada hukum lama, hukum di mana manusia tunduk pada kekuatan tak terlihat." Api di sekelilingnya membesar, dan bumi berguncang hebat. Dari balik asap, muncul sosok-sosok raksasa berbentuk bayangan, tubuh mereka berlumur kabut dan mata mereka menyala merah. Mereka adalah Bayang Agung, roh tertua yang pernah ditaklukkan oleh para leluhur Raka di masa silam. Sementara itu, jauh di kaki gunung, Raka terbangun dengan tubuh lemas. Simbol hitam putih di dadanya kini berdenyut setiap kali ia menarik napas. Naya menggenggam tangannya erat. "Apa yang kau rasakan, Raka?" tanyanya khawatir. Raka memejamkan mata, wajahnya pucat. Ada sesuatu yang bangkit, sesuatu yang sangat tua, dan marah. Kisura yang duduk di dekat api unggun menghela napas berat. Itu pasti Mbah Guntur. Ia sedang memanggil Bayang Agung, kekuatan yang bahkan para leluhur dulu tak sanggup lenyapkan. Petir menggelegar di kejauhan. Dari puncak gunung tampak cahaya ungu menembus awan, menandakan ritual pemanggilan telah sempurna. Mbah Guntur berdiri di tengah api, tubuhnya kini setengah manusia setengah bayangan. "Raka," suaranya bergema, terdengar hingga ke lembah. "Kau pikir kau telah menyeimbangkan terang dan gelap? Kau salah. Keseimbangan sejati hanya lahir dari penghapusan cahaya itu sendiri." Dalam sekejap, ia mengangkat tangannya, dan dari tanah muncul ratusan prajurit bayangan, entitas hitam berpedang api yang berlari menuruni gunung menuju tempat Raka berada. Naya menjerit melihat gelombang bayangan itu mendekat seperti tsunami kegelapan. "Apa yang harus kita lakukan?" Raka menatap ke depan dengan mata menyala, satu berwarna putih, satu hitam. "Aku harus menjemputnya. Perang ini bukan antara aku dan Mbah Guntur, tapi antara masa lalu dan masa depan." Ia berdiri, tongkatnya kini berubah menjadi bila bercahaya dua warna, melengkung seperti sabit bulan sabit dan matahari. Setiap langkahnya membuat tanah bergetar lembut, dan domba-domba di lembah menatapnya diam, seolah tahu bahwa penggembala mereka kini bukan lagi manusia biasa. Kisura berteriak, "Raka, kau belum siap menghadapi Bayang Agung." Tapi pemuda itu hanya tersenyum samar. "Mungkin belum, tapi dunia juga belum siap kehilangan harapan." Ia melangkah ke arah gunung, menembus hujan deras dan angin yang menderu. Di atas langit, cahaya putih dan ungu mulai bertabrakan, menandakan dua kutub kekuatan mulai saling tarik-menarik. Di puncak, Mbah Guntur membuka kedua matanya yang kini bersinar merah tua. "Mari kita lihat, penggembala kecil, seberapa kuat cahaya yang kau banggakan itu." Ia menancapkan tongkatnya ke tanah, dan retakan besar membelah bumi,
menelan hutan, sungai, bahkan langit di atasnya. Dalam gemuruh itu, terdengar raungan makhluk yang bahkan para dewa enggan menatapnya. Dunia manusia resmi memasuki masa perang gaib tertinggi, dan di tengahnya berdiri seorang anak gembala yang akan menulis ulang nasib dunia. Langit kini terbuka seperti luka yang menganga. Cahaya ungu dan hitam berputar membentuk pusaran besar di atas puncak Gunung Kendalisada. Dari pusaran itu turun makhluk-makhluk aneh, setengah manusia, setengah asap, dengan suara jeritan yang berasal dari masa silam. Raka memandang ke atas dengan mata bercahaya dua warna. Ia tahu, di balik pusaran itu adalah gerbang para leluhur, tempat di mana roh-roh kuno tertidur selama berabad-abad, menunggu waktu kebangkitan mereka. Di belakangnya, Naya dan Kisura berusaha menahan serangan pasukan bayangan yang terus berdatangan tanpa henti. Setiap pukulan terasa seperti mimpi buruk yang menjadi nyata. Kisura, yang tubuhnya kini berlumur darah, berteriak di antara dentuman petir, "Raka, kalau kau ingin menghentikan Mbah Guntur, satu-satunya jalan adalah menutup gerbang itu. Tapi untuk melakukannya, kau harus melangkah ke dalamnya." Raka menatap Kisura dalam diam. Ia tahu arti kata-kata itu, tak ada jaminan ia akan bisa kembali. Namun dunia kini berada di ujung kehancuran. Ia menggenggam tongkat sabitnya erat-erat, lalu menatap Naya. "Kalau aku tidak kembali, jaga domba-dombaku. Mereka tahu jalan pulang lebih baik dariku." Naya menggigit bibir, air matanya jatuh meski ia mencoba menahan. "Kau selalu bicara seolah hidupmu sudah selesai, Raka. Tapi bagi kami, kau baru saja memulainya." Raka tersenyum tipis, lalu menatap ke langit. "Mungkin memang begitulah takdirku." Ia mengangkat tongkatnya, dan cahaya dua warna menyembur deras ke udara. Langit terbelah, membentuk jembatan cahaya menuju pusaran ungu di atas gunung. Angin menderu keras, membawa aroma tanah, darah, dan api. Langkah Raka terasa berat, tapi di setiap tapaknya ada kilau lembut, seolah bumi sendiri memberi restu. Sementara itu, dari atas puncak, Mbah Guntur menatap ke bawah sambil tertawa dingin. "Datanglah, anak gembala, mari kita lihat apakah darahmu cukup suci untuk menantang sejarah." Begitu Raka menapakkan kaki di jembatan cahaya, tubuhnya terasa ditarik dari segala arah. Di sekelilingnya, ribuan bayangan leluhur muncul, wajah-wajah bijak sekaligus menyeramkan, mata mereka menyala dengan cahaya kehidupan purba. Salah satu dari mereka berbisik, "Keturunan cahaya lama, mengapa kau datang ke tempat di mana para leluhur terikat oleh dosa mereka sendiri?" Raka menjawab dengan suara yang gemetar tapi tegas, "Karena aku tak ingin dunia dikendalikan oleh rasa takut kalian." Suara itu membuat seluruh bayangan mendadak diam, sebelum akhirnya membuka jalan menuju gerbang besar berwarna emas yang tertutup rantai hitam. Saat Raka melangkah mendekat, Mbah Guntur muncul dari balik kabut, tubuhnya kini setengah transparan, separuh manusia, separuh roh leluhur. "Kau tidak mengerti, Raka," katanya dengan suara yang menggema dari segala arah. "Gerbang ini bukan sekadar jalan antara dua dunia. Ia adalah hati dari seluruh kekuatan Nusantara. Siapapun yang menguasainya, menguasai nasib semua roh, semua manusia, semua dukun yang pernah ada." Ia mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi, dan tanah di sekitar gerbang meledak. Bayang agung muncul kembali, tubuhnya sebesar gunung, wajahnya samar namun matanya seperti dua matahari hitam. Raka menatap makhluk itu tanpa gentar. Ia tahu, tak ada pedang, mantra, atau jimat yang bisa mengalahkan sesuatu yang lahir dari kegelapan murni. Tapi di dalam dirinya, dua jiwa, terang dan gelap, bergetar bersamaan. Ia berlutut, menancapkan tongkat sabitnya ke tanah, lalu berdoa dalam hati. "Wahai leluhur, jika darahku adalah warisan kalian, biarkan aku menggunakannya bukan untuk berkuasa, tapi untuk mengakhiri kutukan ini." Dalam sekejap, cahaya putih dan hitam keluar dari tubuhnya, menyatu menjadi pusaran keemasan yang perlahan menelan seluruh kegelapan di sekitarnya. Mbah Guntur menatapnya dengan mata melebar. "Tidak, kau akan menghancurkan keseimbangan dunia," teriaknya. Tapi Raka tersenyum, menatapnya dengan ketenangan yang bahkan langit pun tak bisa pahami. "Kau salah, Mbah. Aku bukan menghancurkannya, aku mengembalikannya." Gerbang para leluhur pun bergetar hebat. Rantai hitam yang melilitnya pecah satu persatu, sementara dari dalam terdengar suara nyanyian kuno, nyanyian yang konon hanya bisa didengar oleh jiwa yang siap menanggung beban seluruh masa lalu bangsa. Dan di momen itu, sebelum cahaya menelan segalanya, Naya berteriak dari bawah gunung, "Raka, kembalilah."
Tapi yang ia lihat hanya pancaran cahaya raksasa yang menembus awan, membuat malam menjadi siang, dan siang menjadi suci. Dunia berhenti bernafas untuk sesaat, karena seorang penggembala domba baru saja mengetuk pintu surga para leluhur. Ketika cahaya itu menghilang, Raka merasakan tubuhnya melayang di ruang tanpa batas. Tak ada langit, tak ada tanah, hanya lautan kabut putih dan gema bisikan yang datang dari segala arah. Udara di sana tidak terasa, tapi setiap napas yang ia ambil membuat kenangan masa lalu muncul di sekelilingnya, wajah ibunya yang lembut, senyum Kisura yang penuh harapan, dan tatapan Naya yang tak pernah berhenti percaya. Namun di balik itu semua, ada suara lain, berat, dalam, dan penuh kuasa. Selamat datang, pewaris darah cahaya lama. Raka menoleh, dan di hadapannya muncul sosok berjubah emas, matanya bersinar seperti dua bintang kuno. Sosok itu memperkenalkan diri sebagai Dewangkara, leluhur tertua dari garis cahaya lama, penjaga pertama antara dunia manusia dan dunia roh. Kau telah melangkah terlalu jauh, Raka, ucapnya dengan suara seperti petir lembut. Gerbang yang kau buka tidak hanya menghubungkan dunia roh dan manusia, tapi juga membangunkan ingatan para leluhur yang telah lama dikunci. Raka menunduk, berlutut di hadapan sosok itu. Aku hanya ingin menghentikan Mbah Guntur dan memulihkan keseimbangan. Tapi Dewangkara menatapnya tajam. Keseimbangan tidak bisa dipulihkan tanpa pengorbanan. Apakah kau siap kehilangan semua yang kau cintai? Pertanyaan itu membuat dada Raka sesak. Ia teringat Naya, Kisura, dan domba-dombanya yang selalu setia menemaninya sejak kecil. Air mata jatuh di wajahnya. Kalau itu satu-satunya jalan agar dunia tetap hidup, maka aku siap. Dewangkara mengangguk pelan. Baiklah, tapi sebelum itu, kau harus tahu kebenaran yang selama ini disembunyikan. Ia mengangkat tangannya, dan kabut di sekitar mereka berubah menjadi gambaran masa lalu. Tampak seorang lelaki muda, wajahnya sangat mirip dengan Raka, berdiri di hadapan pasukan dukun hitam. Di sisi berlawanan, berdiri sosok tua dengan tongkat petir, Mbah Guntur muda. Raka menatap terpana. Itu, Dewangkara menjawab lirih, itu adalah leluhurmu yang pertama, Raden Saka, dan Mbah Guntur adalah muridnya. Suara itu menggema hingga jauh ke dalam ruang kosong. Mereka dulu berjuang bersama untuk melindungi dunia manusia dari roh liar. Namun ketika kekuatan Bayang Agung ditemukan, Mbah Guntur mengkhianatinya, menginginkan kuasa abadi. Dalam pertempuran terakhir, Raden Saka mengorbankan dirinya untuk mengurung Bayang Agung di Gunung Kendalisada, tapi darah pengorbanannya meresap ke tanah, dan dari sanalah lahir garis keturunanmu. Raka terdiam lama. Kini semua terasa masuk akal, mengapa hanya dirinya yang mampu mengendalikan dua kutub kekuatan. Mengapa Mbah Guntur begitu membencinya? Jadi, aku adalah penerus pengorbanan yang tak pernah selesai, gumamnya pelan. Dewangkara menatapnya lembut. Tidak, Raka, kau adalah harapan yang terakhir. Kau bukan hanya pewaris darah cahaya lama, tapi juga pembawa pilihan. Dunia roh dan dunia manusia hanya bisa disatukan kembali jika seseorang dengan dua jiwa, terang dan gelap, rela melebur menjadi satu dengan gerbang itu sendiri. Raka menatap ke arah kabut yang kini menampakkan bayangan dunia manusia. Ia bisa melihat Naya berlutut di bawah gunung, memanggil namanya di tengah hujan deras. Air mata Raka kembali jatuh, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena ia mengerti makna sebenarnya dari perjuangannya. Kalau begitu, katanya sambil menatap Dewangkara dengan tegas, izinkan aku menjadi jembatan itu. Dewangkara menatapnya lama, sebelum tersenyum samar. Maka bersiaplah, anakku, dunia akan kehilangan penggembala dombanya, tapi akan menemukan penjaga keseimbangannya. Tiba-tiba kabut mulai berputar kencang, membentuk lingkaran cahaya besar di sekitar Raka. Suara ribuan leluhur bergema, memanggil namanya dengan nada sakral. Raka, Raka, tubuhnya perlahan memudar menjadi sinar keemasan yang berdenyut di tengah pusaran itu. Dari kejauhan, terdengar suara Dewangkara terakhir kali, ketika kau kembali, bukan lagi sebagai manusia, tapi sebagai penjaga gerbang. Dunia akan mengenalmu bukan karena kekuatanmu, tapi karena pengorbananmu. Dan di saat cahaya itu menyatu dengan dirinya, Raka menutup mata sambil berbisik, untuk dunia yang kucintai, dan untuk Naya. Lalu semuanya lenyap, sunyi, damai, dan abadi. Langit di atas gunung Kendalisada mendadak memutih. Tak ada warna, tak ada suara, hanya cahaya yang menelan segalanya. Naya yang masih berlutut di kaki gunung menatap ke atas dengan mata sembab. Raka, bisiknya,
Hujan deras menghantam bumi, namun di tengah badai itu muncul sinar keemasan yang perlahan turun seperti benang surga. Dari dalam cahaya itu, muncul sosok samar, tubuhnya berpijar, wajahnya tak sepenuhnya manusia, namun sorot matanya begitu familiar. Domba-domba yang selama ini mengikuti Raka serentak berlutut, mengeluarkan suara lembut seolah menyambut kedatangan tuan mereka. Naya berlari ke arah cahaya itu, namun langkahnya tertahan ketika sosok itu membuka mata. Naya, suaranya lembut, namun bergema di seluruh lembah. Aku sudah bukan Raka yang dulu. Gadis itu menangis keras. Kau kembali, bukan? Kau janji akan pulang. Raka tersenyum samar, wajahnya kini memancarkan ketenangan ilahi. Aku memang kembali, tapi bukan untuk tinggal. Dunia ini sudah seimbang sekarang, dan aku harus menjaganya dari sisi lain gerbang. Tangan bercahaya itu menyentuh pipi Naya, dan sentuhan itu hangat, tapi tubuhnya mulai memudar seperti kabut tersapu angin. Sementara itu, di puncak gunung, Mbah Guntur berdiri terpaku. Tubuhnya yang dulu penuh kekuatan kini retak seperti tanah kering. Bayang agung di belakangnya menghilang perlahan, tertelan oleh cahaya yang datang dari Raka. Tidak, ini tidak mungkin, desisnya dengan suara bergetar. Tapi dari langit terdengar suara yang bukan hanya dari Raka, melainkan dari seluruh leluhur yang kini bersatu. Setiap kuasa yang lahir dari keserakahan akan berakhir dalam sunyi. Dalam sekejap, Mbah Guntur menjerit kesakitan, tubuhnya berubah menjadi abu yang terbang terbawa angin malam, meninggalkan hanya tongkat tuanya yang jatuh ke tanah dengan suara lembut. Raka menatap ke arah itu dengan sorot mata pilu. Selamat tinggal, Guru. Cahaya dari tubuhnya kini semakin terang, menyelimuti seluruh gunung. Dari kejauhan, penduduk desa yang menyaksikan keajaiban itu berlutut dengan air mata di mata mereka. Mereka tidak tahu siapa Raka sebenarnya, tapi semua merasakan hal yang sama, kedamaian yang tak pernah mereka rasakan sebelumnya. Hujan berhenti, langit menjadi jernih, dan di cakrawala muncul pelangi besar berbentuk setengah lingkaran, tepat di atas gunung Kendalisada. Kisura yang masih bertahan hidup berjalan terlatih menghampiri Naya. Dia benar-benar sudah jadi penjaga itu, katanya lirih. Naya menatap cahaya terakhir yang perlahan naik ke langit. Dia penggembala domba, yang menggembalakan jiwa manusia juga. Kisura menatap langit dan tersenyum lemah. Dulu kita pikir anak itu cuma orang desa bodoh yang bicara dengan hewan. Ternyata, ia berbicara dengan dunia. Air matanya jatuh, bercampur dengan tanah yang kini terasa hangat karena cahaya keseimbangan. Malam pun tiba. Di lereng gunung, domba-domba Raka berbaring tenang, menatap ke arah bintang-bintang. Salah satu di antara bintang itu bersinar paling terang, bintang putih keemasan yang belum pernah muncul sebelumnya. Orang-orang desa mulai menyebutnya bintang penggembala, tanda bahwa sang penjaga masih mengawasi mereka dari dunia roh. Sejak malam itu, tak ada lagi ritual jahat, tak ada lagi dukun gelap. Dunia perdukunan perlahan berubah, bukan lagi tempat kegelapan, tapi tempat ilmu untuk menjaga harmoni antara manusia dan alam. Bertahun-tahun berlalu, Naya kini sudah tua, duduk di ladang rumput di bawah sinar bulan. Ia menatap langit, tersenyum lembut. Raka, dombamu masih di sini. Dunia aman, seperti yang kau mau. Angin bertiup pelan, membuat dedaunan menari. Di antara bisikan angin itu, terdengar suara samar, "Terima kasih, Naya." Gadis tua itu menutup mata dengan tenang. Sementara di kejauhan, cahaya bintang penggembala bergetar lembut, seolah sang penjaga baru saja tersenyum. Dan begitulah kisahnya berakhir. Penggembala domba dari lembah kecil itu, yang dulu dianggap tak berarti, kini menjadi legenda yang tak lekang oleh waktu. Namanya diukir bukan di batu, tapi di hati manusia yang percaya bahwa kekuatan sejati bukanlah mantra atau ilmu hitam, melainkan cahaya yang lahir dari kasih dan pengorbanan. Dunia telah berubah, karena satu penggembala sederhana berani mengguncang dunia perdukunan dan menyatukan kembali cahaya dengan gelap.